warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Winda Novianti dengan NIM 10572110894. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional 1. Jadi, hampir setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai produk dan layanan seperti makanan, transportasi, sampai teknologi yang kita gunakan. Apakah pernah terpikir bagaimana semua itu bisa tersedia dengan cepat, tepat, dan berkualitas? Nah, di balik itu semua ada proses penting yang disebut dengan manajemen operasional. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pembahasannya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 poin tentang materi manajemen operasional. Yang pertama, pengertian manajemen operasional. Yang kedua, tujuan manajemen operasional. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen operasional. Yang keempat, fungsi manajemen operasional. Yang kelima, strategi dalam manajemen operasional. Dan yang terakhir adalah tantangan manajemen operasional. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional adalah proses pengelolaan sumber daya yang meliputi manusia, bahan baku, mesin, teknologi, dan informasi secara efektif dan efisien untuk menghasilkan barang maupun jasa yang bernilai bagi konsumen. Melalui manajemen operasional, perusahaan dapat memastikan seluruh aktivitas produksi berjalan lancar, mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan kualitas, menekan biaya, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk pada materi tujuan manajemen operasional. Jadi, tujuan manajemen operasional adalah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien agar perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas sesuai kebutuhan pasar. Melalui pengelolaan yang baik, manajemen operasional berupaya meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya produksi, serta memastikan ketersediaan produk tepat waktu. Selain itu, tujuan lainnya adalah menciptakan kepuasan pelanggan dan mendukung tercapainya keunggulan bersaing sehingga perusahaan mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, perencanaan produksi. Apa, kapan, dan berapa banyak yang diproduksi. Yang kedua, pengendalian kualitas. Memastikan mutu sesuai standar. Yang ketiga, manajemen persediaan. Mengatur stok bahan baku dan barang jadi. Yang keempat, pengelolaan SDM operasional, penjadwalan dan pelatihan tenaga kerja. Yang kelima, pemeliharaan fasilitas, menjaga kelancaran mesin dan peralatan. Dan yang terakhir adalah pengendalian biaya produksi, meningkatkan efisiensi biaya. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya yaitu fungsi manajemen operasional. Yang pertama, perencanaan, planning, merancang strategi dan aktivitas produksi. Yang kedua, pengorganisasian, organizing, mengatur sumber daya agar terkoordinasi. Yang ketiga, pengarahan, directing, memberikan instruksi dan motivasi kerja. Yang terakhir, pengendalian, controlling, mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan. Selanjutnya kita masuk pada poin kelima yaitu strategi dalam manajemen operasional. Strategi dalam manajemen operasional mencakup perencanaan produk atau jasa yang sesuai kebutuhan pasar, penentuan lokasi usaha yang tepat, serta pengaturan kapasitas produksi agar efisien. Selain itu, strategi tata letak fasilitas, manajemen rantai pasok, dan penerapan just in time juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas, menekan biaya, serta memperkuat daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu tantangan manajemen operasional. Yang pertama, persaingan global. Persaingan global mengharuskan perusahaan untuk mampu bersaing tidak hanya dengan kompetitor lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara. Hal ini menuntut inovasi, efisiensi, serta strategi pemasaran yang tepat agar produk atau jasa tetap diminati di pasar internasional. Yang kedua adalah perubahan teknologi. Kemajuan teknologi terus berkembang pesat dan memengaruhi cara perusahaan beroperasi. Teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi
efisiensi produksi, distribusi, hingga layanan kepada konsumen. Namun, perusahaan juga harus cepat beradaptasi agar tidak tertinggal oleh pesaing. Yang ketiga, fluktuasi permintaan pasar. Permintaan pasar bersifat dinamis dan dapat berubah karena faktor tren, kondisi ekonomi maupun kebutuhan konsumen. Perusahaan perlu memiliki strategi yang fleksibel dan riset pasar yang baik agar mampu menyesuaikan produk maupun layanan sesuai permintaan. Yang keempat, tuntutan kualitas dan kecepatan layanan. Konsumen kini semakin kritis dan menginginkan produk dengan kualitas tinggi serta layanan yang cepat. Hal ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan standar mutu, mempercepat proses produksi dan distribusi, serta menjaga kepuasan pelanggan. Yang kelima adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya, baik berupa bahan baku, tenaga kerja, maupun modal, seringkali terbatas. Keterbatasan ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mencari alternatif agar tetap dapat memenuhi kebutuhan produksi dan operasional. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, manajemen operasional adalah kunci keberhasilan perusahaan dalam mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa yang bernilai tinggi. Dengan perencanaan, pengendalian, dan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Baik teman-teman sekalian, itulah hasil presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.